Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa bersama sesuai kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelasnya, Fatur silakan dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, agar pelajaran kita dapat menyerap di otak dengan sangat baik, maka dari itu kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Fatur. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin memastikan kalian semuanya siap. Apakah semuanya membawa buku? Bawa pena enggak? Oke, semuanya udah siap ya, alhamdulillah. Baik, jadi materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah teks deskripsi. Nah, khususnya yang berhubungan dengan kearifan lokal dari Sumatera Selatan. Sebelum memasuki materi yang akan Ibu jelaskan, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian capai. Yang pertama tadi, kalian akan belajar dua hal. Yang pertama, mengidentifikasi struktur dan juga teks deskripsi, dan yang kedua, menyimpulkan isi teks secara lisan dan juga tertulis. Oke. Materinya akan Ibu sampaikan. Tolong kepada Nia untuk menjadi angkatan. Oke, Bu. Sebelum memasuki materi pertama, Ibu mau tanya nih, pernah nggak sih kalian tuh melihat sesuatu yang begitu bagus, begitu indah itu sehingga ingin mendeskripsikannya secara langsung? Nah, Siapa contohnya? Apa contohnya? lihat gunung, Bu. Ya, lihat gunung. Coba, kalau misalnya Nisrina lihat gunung nih, apa yang Nisrina deskripsiin? Indah. Terus bentuknya gimana? Bentuk gunung. Aku dulu. Nah, jadi Bu kan waktu itu aku pernah ke Lampung, Bu. Nah, di sana bener-bener pantainya tuh biru nih, Bu. Ibu harus lihat. Terus di situ banyak karang-karang yang besar dan iya cantik banget. Terus estetik kalau untuk foto, Bu. Emang iya. Iya, spill dong. Pantai Marina. Marina Beach. Marina yang Oke. Ocean itu. Nah, yang disampaikan oleh Putri tadi merupakan salah satu contoh dari deskripsi. Nah, Putri mendeskripsikan Pantai Marina. Oke, langsung aja masuk ke materi, yaitu teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Nah, menurut KBBI, teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran tentang dengan kata-kata secara jelas dan juga terperinci. Ada 3 penjelasan menurut ahli apa itu teks deskripsi. Yang pertama ada dari Karov yang menjelaskan bahwa teks deskripsi adalah suatu bentuk yang bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang suatu objek sehingga seolah-olah pembaca tuh melihat dan juga merasakan. Kemudian ada dari Tarigan yang menjelaskan bahwa teks deskripsi adalah tulisan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca tuh seolah-olah melihat, mendengar dan juga merasakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan objek, tempat atau wisata dengan sedetail mungkin menggunakan panca indera sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan secara nyata apa yang digambarkan oleh penulis. Kalian tahu nggak sih apa itu panca indera? Indra kelihatan. Ya, panca indera itu biasanya terdiri dari penglihatan, pendengaran, perasa dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah struktur dari teks deskripsi. Teks deskripsi sendiri
memiliki 5 struktur. Yang pertama ada judul. Judul adalah judul biasanya itu mengandung 3 aspek utama, yaitu relevansi, daya tarik atau provokatif, dan singkat. Nah, biasanya judul ini berfungsi sebagai ringkasan tersirat dari keseluruhan tulisan dan berfungsi untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian ada identifikasi, klasifikasi, dan juga deskripsi. Identifikasi adalah penentuan identitas dari orang, objek, atau benda yang menjadi fokus deskripsi. Klasifikasi merupakan unsur penyusun yang mengelompokkan objek sesuai dengan kaidah dan standar yang diterapkan. Kemudian yang ketiga ada deskripsi, yakni bagian gambaran atau penjelasan mendetail mengenai objek atau hal yang dibahas dalam teks. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Oke, di antaranya ada ejaan dan tanda baca. Nah, ejaan dan tanda baca itu misalnya huruf kapital yang digunakan di awal kalimat. Nah, huruf kapital itu juga digunakan di huruf nama depan dari huruf depan dari nama seseorang. Bisa juga sebagai nama bangsa, suku, atau bahasa. Kemudian tanda baca. Tanda baca itu ya titik, koma, dan juga tanda suruh dan lain-lain. Selanjutnya adalah sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna serupa. Dalam teks deskripsi, sinonim ini digunakan untuk mengganti kata agar lebih bervariasi dan tidak monoton. Nah, contohnya misalnya kata indah. Kata indah itu sinonimnya bisa berupa cantik dan lain-lain. Kemudian kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus atau hiponim adalah memiliki makna yang lebih spesifik. Contohnya, toko itu menjual berbagai jenis bunga seperti mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, dan juga kamboja. Nah, kata bunga itu adalah kata umum, sedangkan mawar, melati, dan lain-lain adalah kata khususnya. Kemudian yang selanjutnya ada kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan tentang objek yang dideskripsikan. Kata sifat biasanya diawali dengan lebih, sangat, atau seperti kata sangat jernih atau lebih bersih. Kemudian ada kalimat perincian yang berfungsi untuk menjelaskan objek secara detail. Kalimat serapan panca indera yang memiliki arti terkait dengan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan pengecap. Nah, contohnya adalah bunga mawar adalah bunga kesukaanku. Wanginya harum dan memiliki banyak warna. Namun, hati-hati saat memegangnya karena batangnya berduri dan bisa melukai tangan. Baik, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Apakah kalian telah mengerti apa itu teks deskripsi? Coba bisa diulangi apa pengertian dari teks deskripsi? Baik, Ibu minta kepada Nova untuk mengulangi pengertian dari teks deskripsi. Oke, pengertian teks deskripsi itu yaitu jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal, objek atau keadaan tertentu. Nah, deskripsi ini juga bisa diartikan sebagai kaidah pengolahan data menjadi sesuatu yang bisa diutarakan dengan jelas dan tepat agar mudah untuk dipahami oleh orang lain. Baik, itu saja Ibu. Oke, benar sekali. Kemudian setelah menyampaikan materi, Ibu akan memberi kalian tugas nih, atau biasanya Ibu sebut dengan AKPD. Oke. Kalian akan Ibu pecah menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang dan juga 3 orang. Tugasnya di sini ada LKPD mengenai teks deskripsi dari Kampung Arab Al Munawar. Nah, Ibu akan membagikan kalian ini, kemudian kalian baca teksnya, dan di halaman terakhir akan ada pertanyaan. Pertanyaan ini kalian isi secara berkelompok, kemudian dipresentasikan ke depan. Baik, langsung saja Ibu bagikan LKPD-nya. Terima kasih Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan dibaca kemudian dipresentasikan ke depan. Oke, waktunya udah habis. Apakah kalian sudah selesai?
Sudah, Ibu. Ibu pilih salah satu kelompok yang bakal maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Coba dari kelompok Putri dan juga Ulan, siapa yang ingin maju? Putri. Oke, silahkan maju Putri. Baik, terima kasih Bu. Jadi dari hasil diskusi kami berdua menjawab LKPD yang udah Ibu kasih. Yang pertama yaitu struktur teks deskripsi, di mana tertera pada bagian paragraf pertama atau identifikasi Bu. Nah, yang kalimatnya itu memperkenalkan kampung wisata Al-Munawwar sebagai destinasi wisata religius dengan nuansa tradisional dan sejarah panjang. Lalu paragraf kedua hingga kelima itu bisa disebut dengan deskripsi bagian, menguraikan detail sejarah, lokasi, aturan masuk, suasana, dan bangunan di kampung Al-Munawwar. Dan paragraf terakhir itu bisa disebut dalam struktur penutup Bu, menutup dengan ajakan dan rekomendasi untuk mengunjungi kampung wisata Al-Munawwar. Oke. Terus tentang dari penjelasan Putri tadi bisa kita simpulkan bahwa teks deskripsi ini memberikan gambaran keindahan dari kampung Arab Al-Munawwar dengan detail dan juga menarik. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak sekali tentang teks deskripsi, khususnya yang berhubungan dengan budaya lokal kita, yaitu kampung Arab Al-Munawwar. Nah, ya, contoh ini bisa menjadi contoh nyata bagaimana budaya lokal dapat kita angkat menjadi materi pembelajaran yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum menutup pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk berdoa dulu. Baiklah teman-teman, karena pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir, maka dari itu alangkah baiknya kita mengakhiri dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Biar kalian makin mengerti lagi tentang teks deskripsi, Ibu akan memberikan sedikit tugas. Tugasnya, Ibu tuh ingin kalian membuat teks deskripsi singkat tentang tempat wisata lain yang pernah kalian kunjungi dengan menggunakan kata-kata deskriptif dan juga dari struktur teks yang telah kita pelajari tadi. Itu aja tugasnya. Dikumpul minggu depan, semoga semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan juga jangan sampai ada yang nggak mengerjakan. Oke. Itu PR yang kemarin gimana? Lupain aja itu. Oke. Terima kasih atas partisipasi kalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.